pagi, sore, siang, atau petang, atau kapanpun, atau dimanapun kalian membuka video ini. Kembali lagi dengan saya, Titus Pras, yang akan memandu teman-teman semua dalam acara komik komunikasi asik yang tentunya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan di dunia komunikasi. Tentunya saya nggak sendiri, ada Mbak Rosa. Halo. Selamat makan, Mbak Rosa. Selamat, iya harus makan. Agak Iya, ngantuk ini ya. mantap sekali. Jadi kalau agak meleset dimakan. Dimaklum ya? Ya, mungkin semuanya ya, Mbak ya. Oke. Buat teman-teman semoga kondisinya tetap sehat, tetap baik-baik saja. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan kalau mau kemana-mana. Tentunya hari ini saya akan melempar kepada Mbak Rosa Saya menangkap. salah satu tema yang mungkin akrab di kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh? Namanya adalah konflik. Waduh, berat ya. Saya takut ya berkonflik dengan Anda. Kita mengkomunikasikan aja. Oke, Nggak perlu oke. harus berkonflik. Ya. Baik, Jadi baik. tema pada hari ini adalah mengkomunikasikan konflik. Mungkin hal pertama yang terlintas di benak teman-teman dan saya sendiri adalah apa itu, Mbak, mengkomunikasikan konflik? Pada prinsipnya sih sama ya. Sama itu artinya karena kita ada di konteks komunikasi, jadi apapun bisa dikomunikasikan gitu Iya, ya. selama mau Termasuk ya, termasuk konflik itu sendiri. Nah, kalau bicara konflik itu sebenarnya hal yang spesifik dalam kehidupan kita. Kalau mau dikaitkan dengan psikologi komunikasi itu ada kaitannya dengan apa ya? Perasaan gitu antar masing-masing manusia. Jadi relasinya dengan manusia kalau ada yang tersinggung, kemudian ada gap atau mungkin apa ya perbedaan pendapat itu sebenarnya bisa apa ya menjadi bagian dari konflik gitu. Terus aspeknya, kalau dari konflik itu sendiri, Mbak, aspek dasarnya dari konflik itu apa? Kalau agak lebih detail, nah ini mungkin kita masuk ke beberapa konsepnya ya. Jadi kalau bicara konflik itu mungkin teman-teman sudah sering merasakan, mungkin kadang sampai baper, mengalami juga ya, merasakan juga gitu. Sampai relasinya itu mungkin menjadi memburuk, ada gangguan dan lain sebagainya. Nah, aspeknya kalau mau dilihat itu ada kurang lebih empat aspek gitu ya dalam komunikasi. Ada yang disebut sebagai interaksi. Nah, interaksi itu seperti apa? Kalau misalnya dalam berinteraksi kita dengan orang lain, misalnya saya dengan teman-teman mahasiswa gitu ya, ada yang merasa tidak puas tuh misalnya kemarin dengan nilai UTS gitu ya, lalu kemudian bertanya, Mbak kenapa? Oh, kira ada Kenapa nilai saya 60? Kenapa nilai saya 50 gitu. Nah, itu bisa jadi menyebabkan interaksi saya dengan si mahasiswa tuh menjadi agak kaku karena kita virtual ya. Pikirannya bisa macam-macam gitu dan ini yang nanti berkaitan dengan persepsi tadi gitu. Jadi kalau misalnya semoga masih ingat ya materi persepsi kemarin teman-teman. Jadi kuliah virtual itu kadang menyebabkan apa ya banyak persepsi yang mungkin karena kita nggak pernah ketemu lalu tiba-tiba loh kok nilai saya sekian gitu. Itu juga bisa jadi menimbulkan bahwa saya nggak adil dalam memberikan nilai atau loh nilai itu dari mana kok tiba-tiba dapat itu gitu. Aspek persepsi itu juga menjadi bagian dari konflik. Atau aspek yang menyebabkan konflik. Kemudian interdependence. Nah, apa tuh interdependence? Itu seperti ketergantungan. Jadi kalau seseorang itu saling tergantung, itu kan kadang kalau bahasa Jawa jaga ke apa ya bahasa Indonesia ini? Menjagakan. Ya, jadi ada semacam ketergantungan itu yang membuat ketika saya dibutuhkan oleh orang lain dan kemudian saya pada satu waktu tidak siap gitu ya bisa jadi orang lain tersinggung atau berpikir gitu dimintain dimintain tolong gitu aja nggak mau nggak bersedia seperti itu. Lalu ada yang disebut sebagai nah ini bahasanya agak mungkin masih asing ya untuk teman-teman. Jadi incompatible goals. Jadi itu seperti ada ketidaksesuaian antara tujuan antar individu karena
misalnya yang satu tujuannya pengen ke Solo gitu ya. Yang satu katakan pengen ke Jakarta gitu. Nah, untuk menyamakan itu gimana supaya nggak terjadi konflik atau mengkomunikasikan itu minimal masing-masing pihak paham nih, kenapa aku tujuannya ke sini, kenapa aku tujuannya ke situ gitu. Cukup sangat kompleks ya Pak ya? Iya, Aspek-aspek iya. dari Ini baru ngomong konfliknya. aspeknya Ini ya? masih dasarnya juga ini ya? Belum ngomong konfliknya Belum beneran ngomongin nih. konfliknya ya? Iya, Belum iya. lagi kalian mengalami langsung konfliknya. Mungkin kalian nggak sempat untuk mengkomunikasikan juga. Karena udah berkonflik. Udah ada gitu ya. konflik, Udah mungkin akan konflik, berbeda. Terus selanjutnya saya akan menanyakan tentang faktor utama nih Mbak. Faktor utama dari konflik itu sendiri. Sebenarnya faktornya banyak ya, tetapi kalau dikatakan yang utama paling tidak dari pengalaman saya itu biasanya ada kekecewaan, yes, gitu ya. Ada rasa apa ya? Mungkin dia pernah tersinggung gitu. Pernah tersakiti Aduh, gitu ya. sakit. Jangan nyanyi loh ya. Oh, iya. Jadi nyanyi. Tetapi ada yang mungkin di sini ada beberapa faktornya. Yang pertama karena kita ada perbedaan ya, jadi antara laki-laki dan perempuan itu kadang menyikapi konflik juga berbeda. Biasanya saya bukan bermaksud untuk menstigma ya, tetapi untuk perempuan itu biasanya jauh lebih perasa gitu, menggunakan afeksinya yang lebih besar, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga seperti itu. Tetapi secara umum cara mereka memandang sebuah konflik atau mengkomunikasikan itu yang berbeda. Yang satu mungkin lebih cenderung memakai rasionya, yang satu lebih afeksinya. Lalu juga di Indonesia itu kan kita beragam ya. Ada yang dari warna kulit aja berbeda, kemudian dari daerah juga berbeda. Nah, ketika kita tidak atau belum memiliki persamaan persepsi tadi, maka keberagaman ini juga bisa memicu konflik gitu. Walaupun di sisi lain perbedaan budaya itu bisa memperkaya relasi kita dengan yang lain. Menarik, cukup menarik ini ya. Ternyata dari tema yang cuma beberapa kata kalau dibedah mengerikan juga ya Mbak. Jadi pada dasarnya adalah konflik itu tidak melulu tentang antara orang lain dan kita. Mungkin bisa berasal dari dalam diri kita juga ya, yang menjadi konflik penyebab. batin gitu ya. Itu beda lagi. Beda lagi. Ada perang batin itu. Oh, gitu ya. Mungkin selanjutnya saya mau tanya sama Mbak Rosa nih, Mbak. Dalam konflik itu sendiri apakah ada jenisnya? Kalau jenis tadi Mas itu sudah sempat menyinggung ya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat lebih jeli, kita kadang sering mengalami dilema gitu. Ketika mau mengambil keputusan, itu semacam ada perang batin yang kira-kira ketika saya melangkah ke sini itu benar atau salah ya. Saya akan dihujat oleh banyak orang atau enggak gitu. Nah, hal-hal itulah yang kemudian juga menjadi salah satu jenis dari konflik yang sifatnya intrapersonal, jadi dari dalam diri. Kemudian ada yang sifatnya interpersonal. Nah, kalau udah punya cewek atau mantan gitu, mungkin itu bisa. masih ada ya. Oh, itu mungkin sering terjadi dan hal-hal yang sangat rentan kalau ada pasangannya ya. Iya, konflik inter gitu ya. Ya, interpersonal biasanya lebih pada konteks yang sifatnya kekeluargaan atau ya itu tadi ya. Misalnya dia mau sebelah tapi kita nggak peka, itu jadi konflik juga nanti. Iya. Satunya mau pedas, satunya mau asin gitu ya. Lalu kadang hal yang kecil gitu dalam misalnya kehidupan berkeluarga. Misalnya yang satu mau menyekolahkan anaknya di mana, yang lain mau di sekolah swasta misalnya, yang lain mau di sekolah negeri. Kemudian ada yang ini anakku mau ke PAUD dulu gitu, tapi yang satunya bilang nggak usah sekolah dulu, kita bisa ngajarin kok misalnya gitu. Nah itu juga kalau berlangsung terus menerus dan istilahnya tidak atau belum mampu menyamakan tujuan tadi ya, berkaitan dengan incompatible goals tadi, maka ini bisa melebar gitu, karena masing-masing akan mengalah. Ya udah deh, aku ngalah gitu. Tapi kalau ngalah terus nih lama-lama menumpuk dan jadi perang batin itu gitu. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai konflik antar grup. Nah,
antar grup ini sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan tentang keberagaman. Jadi kalau bisa katakan pilkada ya, Mas pilkada. itu juga terlibat di pilkada. Kalau misalnya masing-masing partai itu punya punya ideologinya tersendiri, punya program-programnya tersendiri. Nah, kadang dalam proses kampanye itu suka terjadi ketegangan itu. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan konflik antar grup tadi. Gitu. Oke. Ternyata cukup jelas, cukup kompleks, Cukup pusing gitu ya. cukup menguras Sudah tenaga. cukup konflik batin gitu ya. Ternyata konflik itu nggak cuma tentang batin, tapi tentang yang lainnya juga ada banyak ya, Mbak, ya, ternyata ya. Selanjutnya mungkin saya mau menanyakan tentang dari efek dari konflik. Apakah selalu positif? Apakah selalu negatif atau ada positifnya? Itu agak berat ya. Itu kan positif negatif tergantung orangnya sih ya. Iya. Jadi serba relatif gitu. Tapi kecenderungannya memang ketika bicara konflik itu efeknya akan lebih negatif gitu. Tetapi ternyata kalau kita melihat secara konseptual ada istilahnya yang sisi gelap dan sisi terang gitu. Nah, sisi gelap ini biasanya menimbulkan semacam bullying gitu. Orang jadi rendah diri, orang kemudian menjadi minder, rasa percaya dirinya menjadi hilang atau menjadi sangat pendiam, introvert yang itu ke arah negatif. Ada juga yang dia ada violence aggression. Jadi semakin ditekan dengan konflik, dia semakin agresif gitu, melawan terus gitu. Nah, itu juga menyebabkan konflik ini tidak akan selesai gitu atau akan susah gitu. Ada yang disebut juga sebagai sisi positifnya apa? Sisi positifnya bisa meningkatkan kepercayaan dalam sebuah hubungan, kemudian bisa lebih mengenal satu sama lain dan juga kita bisa memaksimalkan keputusan yang itu bisa berefek baik gitu. Oh, jadi gitu ya, Mbak. Jadi kalau kalian punya pasangan belum pernah konflik, mungkin kalian belum deket gitu ya, Mbak ya. Biasanya semakin dekat semakin kita bisa marah gitu. Mungkin karena biasanya kita sudah tahu Sudah semuanya, sudah saling mengenal. Jadi mungkin pada akhirnya besok-besok nggak kaget gitu ya, Mbak ya. Menarik. Terus yang terakhir ini, Mbak nih. Dalam mengkomunikasikan konflik itu cara dan metodenya gimana biar nggak berkepanjangan dan nggak berlarut-larut? Yang jelas kalau untuk mengkomunikasikan konflik itu butuh waktu ya. Tidak seperti mengedipkan mata gitu yang langsung selesai saat Kenapa itu. konflik nanti kayaknya itu kalau salah orang ngedipnya? Cuma gitu aja. Iya. Lalu jadi pertanyaannya mengkomunikasikannya seperti apa? Pertama kita melihat dulu eskalasinya. Jadi sebesar apa konflik itu? Apakah besar atau kecil? Kemudian dicari akar permasalahannya apa? Kemudian juga melihat orang tipe atau karakter orang seperti apa yang berkonflik dengan kita. Apakah tipe orang yang dia tidak mau mengalah gitu ya, atau tipe orang yang kekeh punya prinsip yang kuat. Nah, itu pendekatannya juga akan berbeda gitu. Cara kita mengkomunikasikannya apakah mau dari hati ke hati gitu atau lewat surat gitu. Kalau hati ke hati itu gimana? Berarti kita saling diam-diaman ngomong pakai hati gitu ya? Telepati gitu, membaca hati. Bisa. Ya, jadi artinya ada sisi-sisi dari personal seseorang. Misalnya dia punya prinsip apa sih, dia punya visi ke depan seperti apa, lalu yang membuat saya salah itu apa gitu. Itu kalau interpersonal. Tapi kalau antar grup maka perlu dilihat orang-orang yang terlibat dalam konflik itu dan kita bisa memakai cara mediasi. Jadi ada mediatornya, ada petengahnya. Nah, kemudian kita mengkomunikasikan itu. Itu kalau sifatnya antar grup. Gitu sih. Jadi pada dasarnya mengatasi konflik itu cuma perkara waktu dan momen ya, Mbak ya? Ya kayak orang nembak gitu. Nembak burung. Sepertinya Mbak Rosa sangat berpengalaman sekali ya tentang. Jadi buat teman-teman kalau punya masalah percintaan atau masalah itu bisa hubungi Mbak Rosa langsung. Kita konseling. Konseling langsung ya. WA-nya ready 25 jam, bukan 24 jam lagi ya, Mbak ya. Jadi mungkin gitu dulu Mbak Rosa. Terima kasih sudah gabung di sini. Kita sharing-sharing lagi besok ya, Mbak ya. Thank Ini you cukup juga. menarik ini dunia komunikasi ini. Jadi gitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah bareng sama kami.
Titus Pra pamit. Dah.